Halo semuanya. Jadi kali ini kami di sini akan menjelaskan salah satu algoritma pengurutan yaitu radix sort. Tapi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kade Sadi Purnami dengan NIM 231510110. Dan saya Monica Gustriani Purba dengan NIM 231510139. Dan dengan saya Kadek Sigiartini dengan NIM 23151011030. Jadi kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai radix sort. So, ikutin terus. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke cara kerja bahkan codingnya, terlebih dahulu kita harus mencari tahu apa sih itu radix sort. Jadi, radix sort adalah algoritma metode pengurutan atau sorting tanpa pembandingan data. Dengan kata lain, sorting not comparison. Nah, yang sort di mana dalam pemrosesannya tidak melakukan perbandingan antara data. Sederhananya dalam representasinya itu desimal dan radixnya itu adalah digitnya. Nah, jadi berdasarkan urutan atau pemrosesannya itu terbagi menjadi dua macam, yaitu LSD dan MSD. Yaitu LSD yang pertama akan saya bahas adalah less significant digital. Nah, ini dimana pemrosesannya dimulai dari radix yang paling tidak signifikan nih. Dan sorting dilakukan dengan cara mengurutkan nilai-nilai input berdasarkan digit terakhir ke digit pertama. Dan yang kedua ada MSD atau most significant digit. Nah, ini adalah pemrosesan yang dilakukan dari yang paling signifikan. Sorting ini dilakukan dengan cara mengurutkan nilai-nilai dari yang digit pertama itu sampai ke digit kedua dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu bagaimana cara kerja bahkan codingan pada radix sort. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk ikutin. Nah, kali ini aku akan jelasin cara kerja dari pengurutan algoritma radix sort. Nah, di sini sudah diberikan array sebanyak 8. Nah, bagaimana sih cara kerjanya agar algoritma yang diberikan ini dapat terurut? Yang pertama, kita harus perhatikan elemen terbesar. Jika diperhatikan, elemen terbesar di sini adalah 802 ya, di mana ia memiliki 3 digit atau bisa disebut dengan ratusan. Langkah kedua yang akan kita Langkah kedua yang akan dilakukan adalah pengurutan berdasarkan tempat satuan. Nah, tadi kan sudah diberikan nih array yang akan diurutkan. Dimulai dari 170, 45, 75, 90, 802, 24, 2, 66. Sekarang diperhatikan nih, digit satuan dari sebelah kanan. Tapi kita akan mengurutkan dia dari yang terkecil melalui array sebelah kiri. Sehingga didapat pengurutan sementara berdasarkan satuan yaitu 170, 90, 802, 2, 24, 45, 75, dan 66. Nah, sekarang kita melakukan langkah ketiga, yaitu pengurutan berdasarkan tempat puluhan. Nah, ini tadi kan array yang sudah diurutkan sementara berdasarkan satuan. Sekarang kita mengurutkan berdasarkan puluhan. Kan tadi tuh ada 3 digit, sekarang kita fokus pada digit kedua atau di tengah ya. Kita urutkan kembali dari yang paling kiri sehingga didapat pengurutan berdasarkan tempat puluhan yaitu 802, 2, 24, 45, 66, 170, 75, dan 90. Kemudian langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu mengenai langkah keempat. Nah, sebelumnya di sini sudah dijelaskan yaitu mengenai array berdasarkan tempat puluhan. Nah, di bawahnya ini saya akan menjelaskan mengenai tempat ratusan. Sebelumnya ada 802 yang sebelumnya dijelaskan berdasarkan puluhan. Di sampingnya ada 2. Nah, jika 2 ini diurutkan berdasarkan tempat ratusan, maka akan mendapatkan hasil yaitu 002. Dan jika dijumlahkan, hasilnya akan berupa 2, yaitu selanjutnya ada 24, 45, 66, 75, 90, 170, dan 802. Nah, langkah kelima yaitu array sekarang diurutkan dalam urutan menaik. Nah, langkah selanjutnya yaitu implementasi dari coding C++. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke programnya. Sebelumnya terima kasih kepada rekan saya. Yang pertama di sini ada include IOStream. Di sini adalah sebuah library atau kamus yaitu IOStream untuk menjalankan operasinya.
langsung ada using nested stdd, itu untuk menjalankan operasi dari pinout, dan lalu selanjutnya kita ada fungsi void print, itu berguna untuk menampilkan data yang ingin kita input. Selanjutnya, inti dari program ini yaitu Radix Roboset, di mana fungsi ini berguna untuk menjalankan sort. Nah, dalam fungsinya sendiri itu ada beberapa operasi. Yang pertama itu untuk mencari nilai terbesar, lalu perulangan yang digunakan untuk mencari variabel XP lebih besar daripada nilai inputan. Selanjutnya ada informasi operasi perulangan for. Yang ini gunanya itu untuk menghitung jumlah angka kunci yang akan masuk ke setiap bucket. Lalu selanjutnya adalah for lagi, itu adalah gunanya untuk tambahkan jumlah bucket sebelumnya untuk memperoleh indeks setelah akhir setiap lokasi bucket dalam array. Nah, selanjutnya ada for lagi yang berguna untuk mengurutkan bilangan dan masuk ke CMP buffer. Nah, selanjutnya ada for akhir yang terakhir, itu untuk adalah menyalin array temp buffer ke array input. Nah, yang ini ada operasi print dalam kurung input n, yaitu untuk mengoutputkan hasil dari function Radixsort tersebut. Nah, selanjutnya akan diberikan kepada teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Kita masuk pada fungsi utama atau integer main. Di sini ada variabel tipe data integer array yang dapat menampung 100 data. Kemudian ada input size yang menyimpan data yang diinputkan. Kemudian ada program yang akan menampilkan nama kelompok dan banyaknya inputan data. Selanjutnya ada perulangan for untuk menampilkan bilangan yang akan diurutkan. Kemudian ada count data yang diinputkan sebelum diurutkan atau sorting. Selanjutnya ada pemanggilan fungsi Radixsort logic untuk mengumpulkan data-data yang diinputkan dengan metode Radixsort. Lalu dilanjutkan dengan output dari hasil pengurutan dengan menggunakan metode Radixsort. Nah, pemanggilan fungsi print dengan parameter input dan input size. Lalu akan menampilkan terima kasih. Penjelasan selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang sebelumnya. Di sini saya akan mengerun program ini. Jadi, semisal contoh di sini saya akan menginputkan 3 inputan dengan masing-masing 3 digit angka. Nah, di sini ada 3 pas, yaitu pada pas yang pertama, seperti pada operasi program Radixsort, itu pengurutan digit angka dimulai dari yang paling kanan atau yang paling akhir. Di sini sudah terlihat jelas, yaitu 4, 5, dan juga 8. Di sini sudah terurut. Nah, untuk pas yang kedua, pengurutan digit angka itu dimulai dari yang tengah atau yang kedua. Di sini sudah terlihat, yaitu ada 3, 6, dan juga 7. Di sini juga sudah terurut. Nah, untuk pas yang ketiga, pengurutan digit angka itu dari yang paling kiri atau sebelah kiri.
atau bisa dibilang dari yang paling awal. Itu ada di sini sudah terlihat 2, 6, dan juga 7. Di sini juga sudah terurut. Nah, untuk outputnya ini adalah kombinasi dari 3 pas, sehingga data yang di-outputkan sudah terurut. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.